Halo, salam. Ketemu lagi dengan saya, Diana Anggraini. Kita sekarang ada di mata kuliah Stakeholder Event. Ini adalah materi pada pertemuan kelima di mata kuliah Manajemen Event. Oke, seperti biasa saya akan mulai berangkat dari capaian pembelajaran dulu ya. Apa yang akan kita capai di materi kuliah kelima ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat mengetahui dan memahami stakeholder dalam penyelenggaraan sebuah event. Kemudian mahasiswa mengetahui organisasi penyelenggara event dan kemudian mampu memahami keberadaan publik dalam penyelenggaraan event. Oke, kita mulai ya. Apa sih sebenarnya stakeholder event itu? Ya kan? Nah, kalau kita beranjak dari cerita-cerita gitu ya, cerita-cerita bahwa sebenarnya ini kan penyelenggaraan event ini kan sangat berkembang pesat ya, terutama pada 2 dekade terakhir ini ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan dari konsumen untuk menyelenggarakan event secara lebih private dan tersegmentasi itu membuka peluang kerjasama ya, membuka peluang untuk berkolaborasi dan berintegrasi sehingga penyelenggaraan event yang dilakukan itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, tentunya penyelenggaraan event yang efektif dan efisien ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan tentunya juga profit, ya kan? Kita juga sebagai penyelenggara event jangan mau lah dalam menyelenggarakan event kita nggak mendapatkan profit apapun gitu. Jangan sampai juga kita kerja bakti. Nah, tujuannya kenapa kita juga tahu siapa sih sebenarnya stakeholder dalam penyelenggaraan event ini adalah untuk menetapkan strategi-strategi dan ide kreatif, ya kan? Tentunya untuk meningkatkan kualitas event itu sendiri, ya. Karena sebuah event itu dianggap sukses gitu ya, itu ketika event itu banyak dipublikasikan oleh berbagai media cetak, elektronik, dan jejaring sosial. Ya, sebenarnya juga tergantung eventnya ya, tapi ini maksudnya kalau misalnya event yang misalnya bersifat publik gitu ya. Kalau event private tidak harus dicetak ya, tidak harus dicetak di media atau dipublikasikan dan segala macam. Ini kan kaitannya dengan event yang dilakukan memang untuk publik. Nah, stakeholder dalam sebuah event itu adalah pihak yang terlibat dalam sebuah kegiatan event tersebut untuk saling bersinergi, ya, berkolaborasi mencapai tujuan bersama. Oke, kita lihat sekarang. Sebenarnya siapa sih stakeholder event itu? Ya kan? Nah, yang pertama yang paling dasar adalah perusahaan penyelenggara event itu sendiri. Ya kan? Oke lah, kita katakan sebagai manajemen event, kita katakan sebagai IO, kita katakan sebagai apa itu promotor, walaupun promotor dalam pengertian yang berbeda ya. Kalau promotor itu dia lebih spesifik ya. Nah, yang kedua adalah publik dan pemerintah. Publik ini adalah masyarakatnya, kalayaknya yang akan terlibat pada event tersebut. Pemerintah tentunya dari sisi regulasi, gitu ya. Kemudian stakeholder lainnya adalah supplier. Supplier adalah yang memasok kebutuhan-kebutuhan dari penyelenggaraan event itu sendiri. Ya kan? Misalnya kita butuh bunga, gitu kan? Butuh bunga untuk dibuat karangan bunga. Ya kita pakai supplier kita. Tentunya kan dari riset-riset sebelumnya yang sudah dilakukan oleh manajemen event, dia pasti sudah tahu siapa yang akan dipilih. Itu kan? Misalnya dia punya 5, oke, ini giliran si A, giliran si B, giliran si C, misalnya jika jenis-jenis bunganya berbeda misalnya, ya kan? Kemudian tempat pelaksanaannya, ya kan? Tempat dalam penyelenggaraan event itu sangat penting ya. Mau di gedung, indoor atau outdoor gitu kan. Kalau indoor kan berarti kan gedung atau di rumah atau di masjid atau dimanapun tempat-tempat budaya lainnya misalnya, ya kan? Kalau outdoor, ya kan di mana? Tempat olahraga atau enggak tempat wisata, ya kan? Atau tempat-tempat lainnya, gitu kan? Tergantung dari permintaan kliennya juga kan.
Kemudian stakeholder lainnya adalah penyedia jasa, iya kan? Jadi kalau tempat pelaksanaan ini sekarang adalah penyedia jasanya. Jasa itu apa? Transportasi misalnya, mobil, ya kan, kereta, pesawat. Ini kan banyak urusannya. Kalau kita bicara transportasi kan bukan hanya bicara tentang mobilnya, bukan hanya bicara tentang jenis transportasinya, tetapi bagaimana mencari mengurus tiketnya, ya kan? Kapan harus perginya, gitu. Termasuk akomodasi, penginapan, gitu kan ya. Tempat di mana para penyelenggara event ini bisa melakukan aktivitas persiapan. Ataupun juga agen, ya, agen-agen, ya, media sebagai sarana promosi, seperti itu. Kemudian juga stakeholder event lainnya tuh misalnya adalah organisasi kepariwisataan. Ya, oke lah kalau secara skala pemerintahan berarti kan di bawah Kementerian Pariwisata. Ya, tetapi kan di bawah-bawahnya banyak. Ya, baik yang dari pemerintah maupun dari yang swasta, maupun yang dikelola secara individu maupun secara organisasi. Gitu. Dan kemudian ini juga tidak kalah penting, konsultan terkait dengan legal dan finance. Ya, ingat ya, ketika kita menyelenggarakan sebuah event, tentunya ada kesepakatan, tentunya ada surat perjanjian. Surat perjanjian itu harus dibuat secara legal. Jadi masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya itu bisa memahami hak dan kewajibannya, apa yang harus dilakukan. Itu dari penyelenggara event. Antara dari internal penyelenggara event ya, tapi kalau dari penyelenggara event dengan klien itu pun juga perlu. Ya kemarin tuh sempat ada kasus juga ya, ternyata eventnya batal karena COVID. Sementara biaya yang dikeluarkan udah 80%. Bagaimana ini? Ya kan? Makanya perlu misalnya dibangun atau disepakati klausul bahwa ketika terjadi pembatalan kegiatan karena force majeure, maka biaya misalnya ditanggung bersama 50%, misalnya seperti itu. Iya kan? Atau bagaimana? Gitu. Makanya itu harus dibicarakan di awal, tidak bisa setelah kejadian terjadi baru dibicarakan. Nah, ini pentingnya dari konsultan legal, ya. Kebetulan keuangan juga sama. Karena dalam skala besar berarti kan pembiayaan event itu pasti ada pajak dong, gitu ya. Bagaimana juga kalau kita misalnya menerima pendanaan dari sponsorship. Tentunya kan itu pasti ada pajaknya. Bagaimana cara kita membayar kepada manpower yang ada atau ikut terlibat dalam event tersebut. Ya. Kemudian juga stakeholder event ini misalnya adalah institusi pendidikan. Ya, kenapa institusi pendidikan? Karena institusi pendidikan kan juga menyiapkan SDM-SDM yang tentunya dipersiapkan untuk dalam pengelolaan event-event yang ada. Ya gitu ya. Jadi apalagi juga sekarang dunia pendidikan juga bisa dibuat satu kegiatan gitu kan, misalnya pameran pendidikan yang biasa dilakukan di JCC setiap tahun sekali ya, ini udah hampir 2 tahun tidak pernah. Kita sendiri di Universitas Pancasila biasanya tiap tahun kita ikut kegiatan pameran pendidikan di JCC ya. Nah itu kan perlu kita. Ya, perlu apa? Untuk mempromosikan apa? Universitas kita, mempromosikan kegiatan yang dilakukan oleh universitas kita, seperti apa. Ya. Kemudian juga pengunjung dan pesertanya. Ya. Kalau tadi publik itu yang di atas, yang di nomor 2 itu adalah publik secara umum, masyarakat yang terdampak misalnya. Yang terdampak dan tidak terdampak, karena sebenarnya dalam kegiatan event itu kadang-kadang kita juga mereka yang tidak terdampak pun ikut berkomentar gitu ya, ikut berkomentar. Nah, itu perlu diantisipasi. Kemudian yang ini kita kembali lagi ke pengunjung dan peserta. Ya, pengunjung dan peserta ini adalah orang-orang yang akan hadir gitu. Tadi kan sudah dikatakan, terlihat keberhasilan sebuah event terlihat dari orang yang datang. Berapa dari 100% itu berapa? Ya.
70%, 90% dianggap berhasil, 50% berarti tidak dianggap berhasil. Misalnya, itu harus disepakati dari awal. Ya, supaya tidak ada saling salah ketika nanti terjadi sesuatu ketika pelaksanaan event itu dilakukan. Kemudian juga ada production. Ya, orang-orang yang terlibat dalam proses produksi. Ya, dalam mempersiapkan event tersebut. Bagian panggung, bagian lighting, bagian catering misalnya. Ya kan? Bagian apa lagi? Dokumentasi dan lain-lainnya. Oke. Ini sebenarnya ada ya, di slide ini sebenarnya ada nih perbandingan event online dan offline dan event online. Ini sebenarnya saya dapatkan waktu kita ada kuliah dosen tamu ya kemarin tuh dari Bart Space. Cuman saya nggak bisa dapet, cuman sebenarnya ada ini. Pokoknya nggak boleh, saya hanya bagi ini aja ya karena ini sebenarnya konfidensial. Ya udahlah, untung aja saya masih dapat. Tapi intinya dari dua perbandingan ini ya dari chart ini ya dari chart pie chart atau pie diagram ini yang sebelah kiri ini adalah event offline. Nah ini dia bisa tahu nih ya stakeholdernya siapa aja ya. Jadi 45% itu adalah partisipan dan invitation. Kemudian ada talent yang mengisi kegiatan acaranya 5%. Vendor dan suppliers itu supplier itu 15%. Venue dan akomodasi itu 15%. Ada juga manpower dan organizer 15%. Ada juga komite dan kliennya 5%. Ya. Ini yang dilakukan secara offline. Nah, bagaimana yang dilakukan secara online? Nah, yang di sebelah kanan silakan dilihat. Ya. Oh, ternyata ya 76% itu partisipan ya invitation-nya itu datang gitu. Ya. Talentnya 3%. Vendornya itu vendor dan suppliers ini kan di sini berapa? 7%, sementara di yang waktu di offline itu 15%. Venue-nya 5%. Manpower-nya juga cuma sedikit. Ternyata kalau online itu. Ya kan? Jadi waktu itu ada pertanyaan, berarti lebih dari sisi pembiayaan lebih murah offline dong? Iya. Tetapi kan nanti balik lagi tergantung tujuan dari event itu sendiri. Mau ngapain? Kalau tujuannya adalah untuk engage customer, nggak bisa online. Karena untuk memperkuat customer itu nggak bisa dilakukan secara online gitu. Dia harus tatap muka, harus interaksi secara langsung. Ya kan? Dari sisi manpower juga mungkin lebih sedikit. Ya kalau offline pasti harus banyak, karena banyak yang harus dipersiapkan. Tapi kemarin saya sempat tanya ya kepada dosen tamu ya yang membantu yang mengisi acara kuliah di manajemen event. Perbandingannya cukup signifikan. Dia cuma kasih angka kalau offline itu sekitar 3 miliar, di angka miliar ya, 3 miliar. Sementara kalau di online itu maksimum 500 juta. Dengan kualifikasi event yang sama. Begitu. Ya. Nah, ini kita bisa menjadikan perbandingan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Nah, ini adalah jaringan event stakeholder. Ya, jaringan event stakeholder ini kita bisa tahu ini ada event organizer. Siapa saja di sini. Tadi sudah saya sebutkan sih ya sebenarnya sebentar lalu, tapi kita bisa lihat di sini ada asosiasi penyelenggara event, organisasi penyelenggara event, ada media gitu ya, kemudian ada community, ada sponsor, ada partisipan, caterers ya, kemudian venue provider, kemudian accommodation provider, kemudian legal dan finance ya, production, local trade. Nah, local trade ini adalah kalau misalnya ya kita menyelenggarakan event di satu wilayah, tentunya kita harus melibatkan mereka lah. Kan sebenarnya dalam penyelenggaraan suatu event itu kadang-kadang ada juga tujuannya untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat setempat. Yaitu kemudian ada transportation dan ada governance. Nah, kita bisa lihat sebenarnya di sini ya. Ini selanjutnya saya akan ini ada potensi dan manfaat serta masalah ya dalam kerjasama pengelolaan event. Jadi ini kan
kerjasama ini kan kita dengan stakeholder dong, ya kan? Potensial benefitnya apa? Ya para stakeholder tentunya akan berusaha memberikan pengaruh, gitu kan? Akan memberikan pengaruh, ya, saling memberikan ide apa yang mesti dilakukan, gitu kan? Kemudian mengambil keputusan, para pengambil keputusan akan berpengaruh pada event tersebut. Ya, atribut dari stakeholder akan mempengaruhi event, pengetahuan dan kapasitas yang mungkin kita terlewatkan bisa ditutupi dengan hadirnya stakeholder-stakeholder itu. Ya, keterlibatan stakeholder tentunya akan menciptakan komitmen terhadap keputusan secara bersama. Nah, potensial problemnya, nah ini dia kan, karena stakeholder tuh banyak, jadi kepentingannya juga banyak. Jadi biasanya dalam proses pengambilan keputusan agak sedikit terhambat, gitu ya. Kemudian melibatkan banyak stakeholder berarti banyak melibatkan sumber daya. Ya, pasti akan lebih mahal biayanya, waktunya juga tidak jelas. Kadang-kadang siapa yang harus bertanggung jawab ini juga menjadi tidak jelas, ya. Kemudian ada kekuatan ya, misalnya nggak ada terjadi konsensus misalnya, bisa bisa menyebabkan potensi bahwa event yang akan dilaksanakan itu juga menjadi tidak lancar. Ya, biasanya juga kerjasama event itu sangat memakan waktu karena birokrasinya terlalu panjang. Oke, bagaimana mengolah stakeholder event? Ini ada 3 taktiknya, ada 3 T. Yang pertama adalah trust. Kita harus bisa menjadi penyelenggara event yang dapat dipercaya. Ketika kita sudah menandatangani kesepakatan, buktikan kesepakatan itu dengan tindakan nyata. Treatment khusus, gitu ya. Kita harus melayani personal interaksi kan terhadap klien tersebut. Ya, klien kadang-kadang misalnya kita harus standby 24 jam penuh itu harus standby karena klien kadang-kadang bisa berubah konsep atau berubah ide atau ada yang ingin ditanyakan. Nah, itu juga itu adalah bagian dari relation. Kemudian taktik, apa yang mesti kita persiapkan dalam mengelola stakeholder tadi? Ya, stakeholder khususnya dalam stakeholder event. Taktik pertama adalah good communication. Sebagai penyelenggara event kita harus mempunyai skill komunikasi yang baik. Kita harus mampu meyakinkan mereka. Kita harus bisa problem solving ya terhadap masalah-masalah yang terjadi. Kita harus cepat mengambil keputusan, ya kan? Kemudian apapun itu bentuknya harus dilakukan win-win solution. Ya, jadi menguntungkan seluruh pihak yang terlibat dalam event tersebut. Ya, seorang penyelenggara event dia juga harus konsisten terhadap proses dan hasil. Jadi walaupun kemana-mana ngomongnya gitu ya misalnya, atau kepengennya ini kepengennya banyak, tapi tetap harus ayo kita taati dulu perjanjian yang ada, ya kesepakatan yang ada, kita balik dulu ke sini. Prosesnya bagaimana? Tanyakan itu, karena monef itu ya monitoring ya terutama dalam aktivitas itu harus terus diupdate setiap saat. Karena kesalahan sedikit yang tidak dikomunikasikan bisa berakibat pada gagalnya sebuah event. Taktik juga yang lainnya adalah kita bisa memberikan surprise. Ya, memberikan surprise, memberikan penghargaan. Kadang-kadang kan ya oke lah manusia itu kan senangnya kalau dikasih surprise gitu ya. Nah, ini yang perlu kita bangun sehingga nanti muncul kebersamaan. Ya, muncul merasa saling dihargai. Dan yang terakhir adalah memberikan ide yang berbeda. Tentunya tapi walaupun ide berbeda itu tetap harus harus diwujudkan ya. Jadi kita nggak boleh loh cuma asal sekedar ngomong yang penting kliennya mau ternyata tidak dijalankan. Ini kaitannya nanti dengan kepercayaan. Oke. Itu materi kita hari ini. Jangan lupa ya, ini ada tugas untuk minggu depan ya terkait dengan tugas kelompok. Oke, pilih satu rencana event, jelaskan jenis eventnya, apa saja yang diperlukan, siapa stakeholdernya, keuntungan apa yang didapatkan penyelenggara event jika bekerja sama dengan stakeholder, dan perlukah setiap event bekerja sama dengan stakeholder? Silakan dijawab. Oke, saya tunggu minggu depan. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih, salam sehat, dan salam Pancasila.